Pembangunan pulau reklamasi seakan terus menuai kontroversi setelah keberadaannya tidak memenuhi regulasi maupun uji kelayakan seperti AMDAL sebagai dasar izin pembangunan. Bahkan pembangunan pulau reklamasi pun menuai konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat pada waktu lalu. Seakan memperjelas adanya ketidakberesan dalam rencana pembangunan ini. Namun pada tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota memutuskan untuk stop reklamasi dan menghentikan pembangunan 13 pulau di Teluk Jakarta. Seperti apa manfaat dan imbasnya yang diberikan dari stopnya reklamasi? Saksikan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya mengirimkan pesan kepada semua, Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Bila Anda mau berusaha di Jakarta, mengikuti aturan, saya lindungi. Nah, saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan karena janji kampanye. Apapun lah konsumen di Indonesia ini, kalau akan mengadu pelaku usaha tinggal mengikuti aja. Oh, saya nggak mau diselesaikan sengketa konsumen, ya maka berhentilah persidangannya. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi, yang sudah selesai menjadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika Pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan. Ke-13 pulau tersebut adalah Pulau A, Pulau B, dan Pulau E yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, J, dan K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Kridayuda. Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh KEK Marunda Jakarta. Pulau H PT Taman Harapan Indah, dan Pulau I PT Jaladri Kartika Paksi. Keseluruhannya dihentikan. Pak Anies satu Pak, penegasan saja. Kita sudah mengalami beberapa tahun perpanjangan soal hak izin prinsip, tapi apakah ini artinya sudah jalan terakhir dan tidak ada lagi renegosiasi bahasa kita yang kemudian bisa diberikan kepada developer? Artinya sudah habis jalan untuk reklamasi? Reklamasi selesai, kita tidak berencana meneruskan. Seluruh 13 pulau ini dicabut izinnya. Kita tidak akan lagi berbicara soal renegosiasi, perpanjangan izin dan lain-lain. Semua selesai ya Pak? Tidak, semuanya sudah di sini. Dan semua surat-surat izinnya sudah dicabut, sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi, berhenti sampai di sini. Dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Begitu teman-teman sekalian. Kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Gubernur, jelas padat sekali bahwa memang reklamasi yang sudah dimimpi-mimpikan bertahun-tahun sudah berjalan dan diperpanjang mungkin sampai kurang lebih 4 kali ini selesai sampai di sini. Kita akan lihat sebenarnya perincian dari proses yang dipimpin oleh Pak Gubernur Anies langsung, apalagi dengan badan koordinasi yang selama ini kemudian mendapatkan kritikan dan masukan juga tentang bagaimana kemudian mengalami atau menghadapi masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan lihat fakta berikutnya. Emang ada di sana? Aku belum tahu, tapi nanti tim kuat. Oke, berarti ketemu di lokasi di Muara Angke. Nanti aku kabarin tempatnya. Senlok, tim ya? advance jalan duluan. Jam 10 kita ketemu ya? Oke. Pak Gubernur. Apa kabar? Pak? Alhamdulillah, baik. Kita ikuti ya Pak ya, kemarin sudah keterangan pers dengan ketegasan dan kemudian saya minta penegasan lagi bahwa reklamasi ini sudah berhenti
Bagaimana Pak setelah bertahun-tahun mengikuti perkembangan reklamasi, lalu kemudian ini harus juga bertemu dengan warga, apa yang mau disampaikan sebenarnya sama warga? Nah, ketika kita ketemu warga, kita menjelaskan bahwa insya Allah kegiatan mereka untuk melaut, untuk kegiatan semua yang terkait nelayan akan lebih leluasa. Karena salah satu kendala yang mereka alami, saya mendengar keluhannya dari mereka adalah sulit lagi untuk mendapatkan ikan sesudah ada kegiatan reklamasi. Nah, nanti harapannya ke depan juga termasuk penataannya. Kawasan-kawasan sini ditata dengan baik sehingga rumah mereka menjadi rumah yang baik, bersih, rapi, dan arena ini menjadi juga bisa dimanfaatkan untuk umum. Ini salah satu pemandangan yang tidak bisa dipisahkan ya Pak Anies ya. Kita lihat di sini, lalu kemudian bayangkan dengan gedung-gedung yang sangat mewah. Itu sebabnya saya sampaikan kemarin bahwa Jakarta ini harus terasa sebagai milik semua. Jakarta bukan hanya milik sebagian. Dan itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan. Salah satunya seperti saya sampaikan tadi, pantai kita ini sekarang sudah tidak bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Dan ada pemukiman-pemukiman juga yang di sini yang sebenarnya ini kalau kita kelola lagi, ada revitalisasi, maka ini bisa terbuka. Nah, Pak Anies sudah bilang, saya siap kok kalau ada gugatan hukum dan lain-lain. Kenapa sih Pak siap sekali? Ya, karena kita yakin menjalankannya sesuai dengan semua ketentuan. Jadi, jadi begini, ketika reklamasi ini pertama kali izin-izin itu mulai dikeluarkan, 2012, itu kemudian di 2014 ada pembaruan dan lain-lain. Betul. Saya perhatikan, ini prosesnya tidak benar.